Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah, tamu-tamu kami yang datang dari luar kota Banda Aceh, juga pendengar ERI dan radio-radio swasta lainnya, Radio Dakwah, Radio Baitur Rahman, Radio Serambi FM, dan lain-lain. Pagi ini kita akan memberi motivasi, ya, semangat, ya, kepada umat Islam yang akan menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Nah, ini kita berkorban, memberi motivasi. Jadi juga kepada penceramah juga jangan hanya memberi motivasi kepada orang lain, tetapi penceramah juga harus berkorban, ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad, ya, mazhab Syafi'i sunat muakkad, tapi dalam mazhab Hanafi itu wajib, berkorban itu wajib. Jadi sebelum kita lanjutkan ceramah, kalau ada yang kehilangan kunci Honda, ya, mohon diambil kembali di mana tinggal. Ini ada di meja kita ini. Kunci Honda, ya. Silakan ambil kembali. Selanjutnya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita hitung-hitung barangkali 13 hari lagi hari raya. Hari raya Idul Adha. Jadi di hari raya Idul Adha kita dianjurkan untuk yang pertama keluar rame-rame ke lapangan untuk menunaikan salat hari raya. Tetapi kalau tahun ini dilarang misalnya karena Covid, itu cerita lain. Dalam agama Islam, salat hari raya ini sangat penting, penting sekali. Maka hukumnya sama dengan kurban. Jadi sunat muakkadah, sunat yang paling penting, mendekati kewajiban. Hari raya mendengar khutbah, itu syariat semuanya. Di Jawa katanya dilarang. Mudah-mudahan di Aceh jangan dilarang lah. Kami tidak takut mati, biar mati. Yang penting kami salat. Kemana? Nyo aneh, semayang anjir. Nonton bola aja. Pesta raya-raya aja. Dangdut aja. Ini syaitan sudah masuk dalam otak pemimpin. Jadi saya kalau ada salat saya berjamaah, nah, kecuali tidak ada, tapi kita berjamaah di rumah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mana dalilnya
Mana dalilnya kita dianjurkan berkurban? Dalilnya sudah sangat lancar kita hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah, itu dalilnya. Sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak kepadamu wahai Muhammad. Fasalli, maka salatlah, menyembah Allah. Fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, itulah wanhar, berkurbanlah. Berkurbanlah, itu dalilnya. Kemudian ada dalil lain, ayat Quran juga ya. Inna salati wa nusuki. Wa nusuki itu artinya berkorban. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah korbanku, itu artinya. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, bagi Allah pemilik semesta alam. Ini kita selalu membaca di dalam salat. Padahal ayat Al-Quran juga itu, ayat Al-Quran. Jadi perintah berkurban. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam sejarah yang paling penting bagi kita umat Islam ada 3 sejarah. Sebenarnya cukup banyak, cukup banyak, tapi itu yang lain orang-orang kafir yang melakukannya. Yang ada kaitannya dengan tauhid ada 3. Walaupun yang aslinya 1 sebenarnya, 1. Jadi yang pertama kurban Habil dan Qabil, anak Nabi Adam. Yang diterima adalah kurban yang ikhlas dari Habil. Allah menolak kurban dari orang yang tidak ikhlas, Qabil ya. Akhirnya Qabil dengki membunuh saudaranya. Ini sangat tragis. Anak Nabi langsung menjadi kafir ya. Jadi Qabil itu kafir pertama, anak Nabi Adam. Kesalahan dia membangkang Allah dan Rasul, membangkang Allah dan ayahnya. Dan juga diklaim oleh orang-orang yang meneliti bahwa selain kafir pertama, Qabil juga pembunuh pertama di dunia ini, karena dia membunuh saudaranya. Dan juga penzina pertama, dia berzina. Sedangkan Iklimah yang cantik itu tidak berdosa, dia tidak berzina, tapi diperkosa. Jadi yang dosa adalah Qabil itu. Ini juga diceritakan di dalam kitab Taurat, bukan hanya kitab Islam, bukan hanya Al-Quranul Karim. Cerita Qabil dan Habil juga diceritakan dalam Taurat. Cerita yang kedua, cerita yang sangat baik ya. Cerita pertama tadi ada pelajaran bagi kita. Yang pertama, berkurban itu niat lillahi ta'ala. Jadi Habil niat dia lillahi ta'ala, dia mempersembahkan seekor domba yang besar, yang bagus, dan diterima oleh Allah SWT. Sedangkan Qabil dia itu kikir, dia tidak ikhlas, dia mempersembahkan sayur-sayuran yang sudah buruk, maka ditolak oleh Allah SWT.
Jadi cara diterima disuruh letakkan di atas bukit, sedangkan mereka yang berkorban itu melihat, menonton. Akhirnya datanglah awan, lalu mengangkat domba si Habil, artinya diterima. Sedangkan korban si Qabil dari sayur-sayuran, dia tidak ikhlas, tinggal di situ, tidak diterima oleh Allah SWT. Tetapi korban yang paling agung yang menjadi lanjutan dari korban Islam adalah korban yang dilakukan oleh Bapak Muwahhidin. Bapak Muwahhidin itu bukan nama orang ya. Bapak Muwahhidin itu Bapak Tauhid. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengorbankan anak kesayangannya, satu-satunya anaknya waktu itu Ismail. Ismail yang sangat dirindukan kelahirannya, karena Ibrahim sudah tua, sudah 80 tahun usianya. Lalu lahir Ismail. Kemudian setelah 14 tahun usia Ismail, coba bayangkan Allah menyuruh anak kesayangan Ibrahim dan Siti Hajar itu disuruh menyembeli. Ini bukan sandiwara. Kalau sandiwara itu direkayasa dulu. Ini nanti kamu pura-pura menyembeli, nanti saya selamatkan anakmu. Ini tidak ya. Jadi Ibrahim betul-betul tidak tahu bagaimana rekayasa Allah. Cuma Ibrahim seorang yang patuh kepada perintah Allah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu. Dia siap mengorbankan anaknya demi perintah Tuhannya, perintah Allah SWT. Jadi dia katakan kepada anaknya, sangat terkenal dalam Al-Quran, qala ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini jawaban dari Ismail ya, setelah diajak oleh ayahnya. Wahai ayahku, laksanakan perintah itu dan engkau akan melihat aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Jadi anak yang saleh, anak yang baik, tidak membantah orang tuanya, lalu dibawalah ke Mina dibawa. Sampai di Mina, kalau di dalam kitab itu sangat mengharukan, sangat mengharukan. Nabi Ibrahim mengikat matanya dengan kain supaya tidak melihat anaknya merenggang nyawa. Itu kan. Nabi Ismail juga luar biasa. Beliau membawa tali dan meminta kepada ayahnya supaya mengikat kaki dan tangannya supaya dia tidak melarikan diri. Lalu diletakkan Ismail, kemudian ditarik pisau yang sangat tajam. Lalu sang ayah menyembelih anaknya di lehernya. Tetapi ada ahli tafsir yang menyebutkannya, pisau tajam itu tiba-tiba tidak bisa melukai leher Ismail. Sudah dicabut ketajaman besi itu, pisau itu oleh Allah SWT. Dan Allah itu sanggup melakukannya sebagaimana ayahnya Nabi Ibrahim
juga pernah dibakar oleh Namrud, tetapi api itu tidak bisa memakan Ibrahim. Dinginlah wahai api, kunna ya naru kuni bardan wassalam ala Ibrahim. Dinginlah wahai api dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi api sifatnya panas, membakar. Tetapi api yang membakar Nabi Ibrahim justru sejuk. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyelamatkan leher Ismail dan menggantikan dengan seekor kibas besar sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an ini, wa fadainahu bidzibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Dan kami tebus anak itu, Ismail itu ditebus, digantikan dengan seekor sembelihan yang besar, kibas. Kibas itu seperti kambing, jadi lebih besar sedikit dari kambing. Atau ada yang mengatakan mirip biri-biri. Itu kibas. Jadi karena Ibrahim orang beriman, juga Ismail orang sangat kuat imannya, maka kami abadikan untuk Ibrahim itu dengan pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi kita manusia sekarang ini sangat kagum, sangat luar biasa kita kagum kepada bapak kita Ibrahim alaihissalam. Jadi karena keimanannya, begitu juga dengan anaknya Ismail, itu sangat kita kagumi. Dan dari keturunan Ismail inilah lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam pandangan kita orang Islam. Kita orang Islam, kita orang Muslim. Beda dengan pandangan orang Yahudi dan Nasrani nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Jadi sejahteralah yang dilimpahkan kepada Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi keduanya berbuat baik, ayah dan anak. Dari berbuat baik itu nanti melahirkan manusia yang luar biasa, keturunan Nabi Ismail, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus luas kemampuan kita dalam ilmu. Jangan nanti datang orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi mengatakan bukan Ismail yang dikorbankan, tetapi yang dikorbankan adalah Isa. Juga ada hadis-hadis palsu. Hadis palsu mencantumkan nama Ibnu Abbas, nama Tirmizi, Bukhari, Muslim. Itu hadis palsu. Yang benar berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis sahih, yang benar yang dikorbankan adalah Ismail. Jadi dalam kitab Taurat sudah ditukar semuanya. Yang dikorbankan adalah Nabi Isa. Itu tidak benar, palsu. Kita orang Islam berbeda dengan orang Yahudi, juga kita berbeda dengan orang Nasrani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga
ada gelar ya. Zabihain. Apa artinya? Keturunan dari dua orang yang Dzibhain ini keturunan dari dua orang yang dikorbankan. Yang pertama nenek moyangnya Ismail itu keturunan Rasulullah. Nenek moyang Indatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ayahnya, bapak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang dzibhin, seorang yang dikorbankan. Jadi Abdullah ini dikorbankan oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bernazar kalau dia memiliki 10 orang anak laki-laki yang sehat, yang kuat, akan dikorbankan 1 orang. Jadi ketika anak-anaknya sudah dewasa, Abdul Muthalib kakek Rasulullah itu, yang mana saya korbankan nih? Yang mana? Semua dia kasih sayang kepada anak-anak lakinya itu. Anak-anak lakinya itu saya. Nah, kalau begitu diundilah. Undian itu jatuh kepada Abdullah. Abdullah itu ayah junjungan kita, ayah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin melaksanakannya karena dia sangat mencintai Abdullah. Abdullah itu berakhlak mulia, ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga para penceramah yang membuat kita ketawa, tetapi saya tidak pernah menemukan kalimat-kalimat itu di dalam kitab-kitab yang saya baca. Itu Abdullah itu ingin supaya yang menang undian itu, yang jatuh undian itu kepada Abu Lahab. Abdul Muthalib itu sangat benci sama anaknya Abu Lahab. Ini mungkin penceramah ingin ketawa-ketawa orang gitu kan. Misalnya diundi lagi, jatuh lagi sama Abdullah, jatuh lagi sama Abdullah. Ada Abdul Muthalib kesal tuh, kenapa sama Abdullah? Jadi anak kesayangan saya. Padahal ada anak saya yang saya benci, Abu Lahab. Itu kan supaya tertawa orang. Tapi saya tidak pernah menemukan di dalam kitab-kitab cerita-cerita seperti itu. Karena Abu Lahab waktu itu juga belum baik, belum buruk, belum Islam waktu itu, masih zaman jahiliyah. Jadi tidak benar Abdul Muthalib itu membenci Abu Lahab, tidak benar, tidak bisa kita katakan seperti itu. Yang jelas Abdul Muthalib terpaksa mencari dukun. Dia pergi jauh dekat Yordania sekarang ini, bertemu seorang dukun di situ yang memberi akal kepada Abdul Muthalib. Iya, kalau itu anak kesayangan kamu, jangan engkau sembelih dia. Ada jalan keluar. Jalan keluarnya kamu undi. Kalau yang keluar nama Abdullah, kamu tebus seekor unta. Kemudian kamu undi lagi sampai keluar unta, keluar nama unta. Tapi setiap undian 1 ekor unta. Jadi Abdul Muthalib di depan orang banyak itu mengundi. Tapi setiap undian itu selalu Abdullah yang harus dikorbankan. Jadi unta itu sudah sampai 100 ekor. Undian ke-100 baru keluar unta. Selamatlah Abdullah. Tetapi Abdul Muthalib harus berkorban 100 ekor unta. Inilah harga
nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah Rasulullah ya, harga nyawa ayah Rasulullah. 100 ekor unta ditebus untuk tidak disembelih. Maka Rasulullah menyebutnya, saya adalah keturunan dari 2 orang yang disembelih. Tapi kedua-duanya tidak jadi. Ismail tadi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kibas, sedangkan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganti oleh Allah dengan 100 ekor unta. Jadi selamat. Jadi Abdullah itu selamat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah mensyariatkan ada kurban di dalam Islam, itu diambil dari yang sangat rasional, yakni kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dikorbankan adalah binatang ternak, kibas. Sedangkan kisah dari Abdullah yang juga dikurbankan 100 ekor unta, ini kan tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam hadis. Maka yang dijalankan oleh Ibrahim dan Ismail itu lebih kuat. Jadi kurban Islam itu diambil dari kurban Ibrahim dan Ismail. Tetapi harus benar seperti itu. Bagaimana harus benar? Di dalam Al-Quran dikatakan Allah telah menggantikan dengan seekor bidzibhin azim, dengan seekor kibas yang besar. Itu syariat kurban dalam Islam. Bukan menyembelih anak kita, bukan menyembelih manusia. Itu harus jujur. Karena ada orang-orang Ismailiyah, orang Ismailiyah itu Syiah sesat. Sekarang mereka ada di Pakistan. Mereka masih mengorbankan manusia. Naudzubillah min dzalik. Manusia tapi bukan dimakan, dibunuh. Setiap tahun membunuh 1 orang. Itu sudah luar biasa sesatnya. Tapi masih menamakan dirinya Islam. Itu kan gawat sekali. Tidak lagi manusia. Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, sudah ditukar dengan wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus Ismail itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi kalau ada orang yang mengorbankan manusia, sesat dan menyesatkan. Jadi pikiran Ismailiyah itu yang sesat menyesatkan itu kadang-kadang sampai sekarang masih ada di Aceh. Yang betul. Misalnya begini ya. Kita dengar, wallahu a'lam, mudah-mudahan jangan betul. Di Jawa juga gitu. Bukan di Aceh saja. Mau dibuat sebuah gedung besar. Lalu yang punya gedung itu apakah dia Cina atau Indonesia? Pokoknya orang kan. Ini diminta 1 nyawa. Akhirnya kadang-kadang seorang buruh itu dibunuh. Untuk kurban, supaya gedung itu tidak hancur oleh gempa. Atau mereka membuat jembatan panjang, sepanjang jembatan Pudada misalnya, Itu juga dibisi oleh setan, oleh iblis. Kamu harus kurbankan seorang nyawa manusia. Ini bukan hanya di Indonesia, di Mesir juga. Ini adalah kesesatan yang nyata. Kurban yang sangat tidak benar.
Ada kita dengar begitu? Ada kan? Ada kita dengar. Kan ada sebuah, tapi lebih baik saya tidak menyebutnya. Ada sebuah gedung besar di Banda Aceh milik Belanda itu dibunuh satu orang dibunuh, dikorbankan. Kalau tidak, itu gempa akan menghancurkan gedung itu. Itu adalah akidah yang tidak benar, dosa besar, membunuh manusia. Ada jembatan-jembatan tertentu di Aceh Barat juga begitu, dibunuh manusia. Itu sesat, menyesatkan. Nyawa manusia itu tidak bisa dikorbankan untuk makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu setan, iblis, atau aulia tertentu. Mana aulia lagi yang mintanya monggok? Bukan aulia, itu setan. Jadi kita harus tegas. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua kita berkorban, menurut kemampuan. Kecuali tidak mampu. Untuk satu keluarga boleh berkorban seekor kambing. Artinya bukan hanya untuk ayah dapat pahala, untuk istri, untuk anak, untuk cucu yang ada di rumah itu dapat pahala. Dapat pahala. Tetapi yang lebih baik kalau setiap jiwa itu berkorban satu kambing. Boleh kongsi 7 orang satu lembu, ada satu unta, ada satu kerbau, itu dibolehkan. Kongsi 7 orang. Bagaimana kalau kongsi rame-rame? Seperti di sekolah-sekolah. Jadi itu dapat pahala juga, dapat pahala sedekah. Tapi untuk syarat-syarat menjadi kurban tidak boleh. Tidak bisa, karena rame-rame 300 anak sekolah itu bawa uang, kasih kumpul beli lembu misalnya kan. Itu bukan kurban namanya, tapi dapat pahala. Karena kita membiasakan anak-anak supaya mau berkurban. Tetapi ingat, ada hal-hal yang perlu diingat. Jangan-jangan kita mendatangkan dosa. Siapa yang mendatangkan dosa? Biasa para guru gitu. Para guru itu yang kapri tinggal sebuah tempuk, yang kapri sebuah tempuk. Padahal pengen amin apa ju? Nyan mendatangkan dosa. Tapi seandainya si guru itu juga turut menyumbang, si guru atau pegawai sekolah turut menyumbang, itu tidak dosa. Boleh membawa daging itu ke rumahnya. Tapi mengharap sama orang tua murid saja, guru hana pernah menyumbang, malah cok untung, nyan dosa. Itu harus terus terang kita. Nah, bagaimana ini hukum? Saya bukan ahli hukum. Ahli hukum ada guru-guru kita yang lain. Tetapi kita akan membaca juga, ya. Kita tuntut ilmu, kita baca-baca. Bagaimana kalau ada lembu itu disumbangkan oleh orang non-Islam, orang kafir, orang Konghucu Cina, orang Kristen, orang Hindu, menyumbangkan binatang kurban? Apakah boleh kita terima? Jadi para ulama membolehkan kita terima. Apakah ada pahala orang kafir itu? Tidak. Ada pahala. Tapi ada pahala di dunia. Karena kafirnya enggak, orang-orang Islam akan senang kepada haji. Kan begitu. Tapi untuk mengharapkan pahala di akhirat, no. Jadi yang mendapat pahala di akhirat hanya orang beriman, orang Islam yang beriman. Orang kafir seperti fata morgana. Jadi fata morgana itu pada jalan, oh iya pak, jalan aspal, bantu motor kena kahana iya, nggak ada. Kita lihat lagi, saya pernah berjalan
dari Mekah ke Jeddah dengan mobil. Itu oase air, banyak sekali air. Sampai di situ nggak ada. Yang ada pasir. Tadi kita lihat air semua. Itu namanya fata morgana. Jadi orang kafir juga begitu di hari akhirat, tidak ada pahala. Seperti fata morgana, tidak bisa dilakukan. Tapi ini hanya ada begah Pak kafir itu hanya sembang li. Bah sembang di Jakarta kan, menteri-menteri negara yang agama haji kafir, agama Kristen menyumbang siton lumo biraya, cok ju, nama salah, sia ju, ibegah korban lewayan, sia ju, itu dibolehkan dalam Islam dan halal. Cuma beda begah Pak kafirnya nanti hanya coke hanya joleh. Jadi banyak politikus non Islam juga menyumbang seekor lembu, ambil aja, tidak masalah. Tapi di Aceh tidak ada politikus non Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sedangkan daging kurban itu boleh dibagi 3. Jadi misalnya ada berapa 90 tumpuk misalnya atau 90 kilo, gitu kan, boleh dibagi 3. Jadi satu bagian itu untuk fakir miskin, satu bagian lagi untuk diri kita sendiri, boleh. Kalau kurban nanti beda dengan akikah. Kalau kurban boleh satu bagian untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, dan satu bagian lagi itu boleh untuk teman-teman kita, orang-orang kantor kita, buruh-buruh kita, saudara kita. Jadi tidak masalah. Jadi di situ sangat menonjol sosial, ukhuwah, sangat menonjol di situ. Dalam berkorban itu sangat menonjol ukhuwah Islamiyah. Jadi ibadah sosial namanya. Jadi jangan dipikir tidak boleh makan kita, yang berkorban tidak boleh makan. Itu enggak ada, boleh. Berdasarkan kitab-kitab boleh makan sendiri daging kurban itu. Yang tidak boleh adalah mengambil dari binatang kurban itu ongkos potong jagal bahasa Indonesia, potong penyembeli. Itu harus kita ambil uang lain di luar harga itu. Dan selanjutnya akan diceritakan oleh guru-guru kita yang lain, ahlinya tentang kurban ini. Saya hanya mengawali, memberi motivasi kepada umat Islam supaya jangan takut-takut miskin. Nah, ini pandemi nanti tidak ada yang mau korban, itu salah. Sebaiknya ketika corona seperti ini semua akan lebih banyak berkorban, demi keadilan, demi kesenangan batin kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di dalam pengorbanan ini ada juga psikologi. Orang-orang kaya yang berkorban itu dengan bangga, orang kaya itu akan keluar menuju lapangan menyaksikan binatangnya disembeli. Senang luar biasa, senyum, gembira. Itu secara psikologis. Sesuatu yang kita berikan kepada orang, kita senang, bahagia kita. Bahagia. Kebahagiaan itu lalu hati nuraninya menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah astagfirullah. Macam-macam dia memuji Allah. Subhanallah.
macam-macam. Dapat pahala yang luar biasa. Bagi yang berkorban, lihatlah yang kikir. Yang kikir, orang kaya yang kikir tidak mau berkorban. Ho, apaan? Hana gitu, lang tikai ke. Dia sembahyang raya gua rumah gemusau maju. Hang dia jak saksikan di sia kurban. Jadi Pak kejahanan ya nonton urang si kurban Pak ke ibu. Nanti dia jak malaya dia ada kurban. Nah ini psikologi. Kalau kita orang kaya tidak mau berkorban, kita akan malu. Dengan manusia saja malu, apalagi dengan Allah. Makanya orang-orang kaya diimbau untuk berkorban, ya. Lumo-lumo yang rayu. Boleh kita berkorban untuk di kampung sendiri, di kampung asal, di tempat-tempat yang kalau lebih silakan. Lu korban le boh lumo, puye boh lumo, silakan. Asal harga lembu yang kita beli itu halal. Beda aju pengaruh ke manusia. Dah pengaruh. Ya peng korupsi kan hari. Nah, peng wing jarogok. Peng perampokan, merampok dan sebagainya. Nyendah anak kurban anak masalah. Dosa mental. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi